Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Tangerang, edisi Jumat 19 Juni 2026. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah hati kami dan berikan kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa sendiri engkau berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harifiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Dan renungan harian Toraja hari ini diberi judul Sunat Hati, atau di dalam bahasa Toraja, Sunat Pena. Di zaman ketika agama sering tampil ramai dipenuhi kata-kata saleh, simbol, dan aktivitas rohani, manusia mudah merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Kita mengenakan identitas iman seperti pakaian yang rapi, rajin beribadah, aktif melayani, tahu banyak ayat. Namun di balik semua itu, hati bisa tetap sunyi dan keras. Kita bisa terlihat benar di hadapan manusia, tetapi belum tentu jujur di hadapan Allah. Sebab Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan dengan bibir, Ia juga mendengar suara hati yang tersembunyi di dalam. Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 17-29 mengguncang keyakinan religius orang Yahudi pada zamannya. Mereka berbangga karena memiliki Taurat dan tanda sunat, seolah-olah kedekatan dengan hukum Allah sudah cukup menjamin kebenaran hidup. Tetapi Paulus menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Tanda di tubuh tidak berarti tanpa perubahan di hati. Sunat sejati bukanlah goresan pada daging, melainkan pekerjaan roh yang memotong kesombongan, kemunafikan, dan kekerasan hati manusia. Di hadapan Allah, yang dinilai bukanlah seberapa religius penampilan kita, melainkan seberapa dalam hati kita diubahkan. Karena itu,
Firman ini mengundang kita masuk ke keheningan batin, bukan sekedar bertanya apakah kita sudah beragama dengan baik, tetapi apakah hati kita sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Sunat hati seringkali tidak terasa nyaman. Ia memotong ego, menyingkapkan kepalsuan, dan melembutkan hati yang keras. Namun justru di sanalah kehidupan baru dimulai. Ketika hati disunat oleh Roh, iman tidak lagi menjadi pertunjukan, melainkan nafas hidup setiap hari. Karena itu, ingatlah bahwa kesalehan yang terlihat manusia bisa memikat mata, tetapi hanya hati yang diubahkan Roh yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau melihat hati kami, bukan hanya apa yang tampak di luar. Kami memohon, sunatlah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Buanglah kesombongan, kemunafikan, ego, dan kekerasan hati yang masih ada di dalam diri kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tulus, rendah hati, dan taat kepada kehendak-Mu. Biarlah iman kami bukan sekedar penampilan, tetapi menjadi kehidupan yang nyata dan berkenan di hadapan-Mu setiap hari. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, serta damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.